Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo Beautypreneur, kembali lagi sama saya Rafael Michael. Nah, di konten kali ini seperti biasa kita akan bahas lagi hal seputar skincare dan bisnis untuk kamu Beautypreneur ya. Yang udah punya tim ataupun belum, apa sih sebenarnya arti karyawan untuk kamu gitu? Apa itu artinya bawahan yang bisa kamu perintah-perintah, atau cuma alat penghasil keuntungan, atau cuma hal-hal yang negatif lainnya gitu? Nah, jadi kalau kamu masih mikir seperti itu, artinya ya kamu belum siap untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses menurut saya ya. Karena sepengalaman saya itu nggak seperti itu gitu. Kenapa begitu gitu kan? Padahal kan tim itu emang dapat salary gitu. Nah emang bener, tapi kita nggak boleh memperlakukan tim kita itu seenak-enaknya. Karena kita juga harus bisa mengembangkan mereka ya, mengembangkan mereka untuk menjadi bisa memiliki kehidupan yang jadi jauh lebih baik lagi, memiliki skill yang jauh lebih baik lagi. Nah itu poin-poin pentingnya. Ada nih beberapa tips untuk membuat tim kita tuh bisa menjadi loyal dan ngembangin perusahaan kita atau bisnis kita untuk menjadi besar. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, gak ada perusahaan besar yang bisa sukses tanpa tim. Solopreneur tuh gak ada gitu. Kalau kamu mau bisnisnya gede banget, kalau cuma mau segitu-segitu doang ya gampang ya. Tapi kalau emang mau bisnisnya gede banget, kita butuh tim yang sevisi, yang bisa positif, sama-sama maju ke depan. Dan bukan tim yang mundur ke belakang ya. Jadi pentingnya seorang leader gitu, gimana caranya kita bisa create, bisa cari, bisa dapetin orang-orang yang emang mau maju bareng kita, mau bener-bener susah bareng, sedih bareng, senang bareng sama kita, ngerasain dari kita awalnya, dari awal sampai kita maju nanti, yaitu itu orang-orang yang kita butuhkan di tim kita untuk bisa sama-sama bangun perusahaan ini menjadi besar. Bisnis kamu bisa menjadi besar, ya ini gitu. Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, sebagai seorang leader, kita harus bisa dipercaya sama tim kita ya. Jadi tumbuhkan rasa percaya kepada seorang pemimpin. Atau kalau pemimpinnya itu kamu, ya harus bisa percaya sama kamu ya. Di bukunya John C. Maxwell dijelasin tentang 5 level of leadership ya, yaitu yang pertama tentang position, permission, production, people development, dan pinnacle. Mungkin simpelnya seperti ini. Di posisi pertama tentang position itu orang tuh ngikutin kita karena posisi kita. Jadi ya udah, oh dia cuma jadi head gue doang. Oh dia bosnya. Oh ya udah gitu. Karena posisinya doang. Jadi orang respect. Tapi di situ tuh nggak kuat gitu. Ya. Inti utamanya supaya kita bisa capai ke titik selanjutnya, level selanjutnya, yaitu kita harus bisa deket sama tim kita. Ya, kita harus bisa deket sama tim kita. Kita tahu sebenarnya ada masalahnya apa sih, susahnya apa sih, butuh how to-nya gimana sih, cara ngelakuinnya gimana sih. Kita harus bisa deket sama tim kita sampai bisa ngobrol gitu loh. Di situ kita bisa dapat ke level kedua, yaitu level permission ya di leadership. Dan setelah permission, setelah tim ngerasa oh iya nih leader ini cukup dekat sama kita gitu, dia udah mulai suka, dan kemudian kita harus masuk ke level ketiga, yaitu production. Gimana caranya tuh kita dipercaya karena tim kita tahu kalau leadernya tuh bisa, leadernya tuh jago gitu, leadernya tuh emang oh ternyata emang dia lebih bisa dari gue ya, oh ternyata dia perform ya, oh ternyata dia disiplin ya. Ini yang bisa bikin tim kita oh ya gue makin respect sama dia. Dan di sini dari sisi tim sendiri ngelihat ke kita itu ke level yang selanjutnya, yaitu level ketiga. Oh leader gue ini udah sampai level ketiga gitu. Nah terus di level keempat, si leader ini harus bisa develop leader-leader baru di bawahnya, bisa ciptain gimana caranya supaya setiap orang tuh bisa berkembang. Dan di sini anggota tim bisa lihat wah leadernya udah naik level nih, level keempat gitu. Level dimana itu tentang people development. Nah untuk level kelima ini udah yang paling tinggi deh. Kalau misalkan kita sebagai leader harus pindah keluar kota, mungkin tim kita juga mau ngikut pindah keluar kota. Karena udah sama banget visinya, benar-benar bisa berkembang bareng kita. Nah di situ kita udah bisa dilihat sebagai kita udah di level kelima, yang dimana kita
kita mau ngapain aja, tim bakal ngikutin kita kemanapun kita mau gitu, kemanapun kita pergi. Karena dia tahu bersama kita dia berkembang, bersama kita dia akan maju, dan kita care sama mereka gitu. Ya, jadi kalau emang di militer gitu, di militer kan biasa ada ciptain orang yang rela mati untuk kita gitu. Kenapa bisa begitu? Karena si leadernya juga akan rela mati untuk timnya. Dan di situ adalah level leadership yang kelima. Nah, kita harus bisa numbuhin hal-hal ini di tim kita. Makanya itu penting gimana caranya kita berhubungan sama tim kita secara langsung. Kita juga harus mikirin, bukan mikirin diri sendiri, tapi kita juga harus mikirin perkembangan dari tim kita tuh kayak gimana. Ya, gimana cara tim kita tuh bisa hidupnya tuh makin maju gitu. Meskipun kita tahu kan, nggak di satu titik kita bisa bikin tim kita langsung maju yang tinggi gitu. Cuma yang harus kamu pastiin, waktu kamu maju, timnya itu juga harus maju. Kalau emang timnya ada ratusan orang ya, kita juga harus mikirin mereka. Meskipun itu harus one by one, tapi kita harus mikirin gimana tim kita supaya bisa berkembang juga, maju juga di kehidupan. Dan dengan hal itulah, tim kita bisa respect sama kita bisa ajarin tim kita supaya respect juga sama leadernya, dan itu yang bisa bikin sebuah perusahaan atau bisnis bisa berkembang. Ya. Karena nggak ada yang namanya solopreneur, semua butuh tim. Dan tim kita harus punya capability yang terus meningkat dan bisa terus bareng-bareng sama kita sampai ke depannya nanti gitu. Oke, yang kedua, selain tadi kita harus numbuhin rasa trust dari sisi 5 level of leadership tadi, yang kedua kita harus punya SDM yang bagus ya, sumber daya manusia yang bagus. Gimana cara supaya dapetin sumber daya manusia yang bagus gitu ya, supaya dapet tim yang bagus? Yang saya percaya, saya akan baik ke orang baik, dan saya nggak akan baik ke orang yang nggak baik. Saya nggak mau saya baik ke orang yang nggak baik. Kita nggak mau kayak gitu ya. Kita cuma harus baik ke orang yang baik sama kita. Untuk di sisi perusahaan ya. Jadi kalau seandainya kita salah milih timnya nih nggak bagus buat kita gitu. Ya, tim itu cuma dua kan keperluan utamanya nih. Dalam memilih tim kita perlu dua hal ini. Yang pertama itu attitude, yang kedua itu knowledge. Ya, tim itu harus punya sifat yang bagus. Ya, anggota tim kita harus punya sifat yang bagus dan punya keterampilan yang bagus untuk mengerjakan pekerjaannya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang dua-duanya ini jelek, kita udah nggak mau. Kita jangan pikir deh, oh gue bakal ngajarin dia deh, oh bakal bikin dia makin bagus deh, oh bakal rubah sifatnya deh. Nggak begitu. Ya, di pacarannya kagak begitu. Jadi nyari pacar, kalau nyari pacar udah cowoknya ini berandalan gitu ya, cowoknya berandalan terus kita cewek gitu berharap, aduh nanti pacar gue bisa berubah, udah cari yang pasti aja. Mau dia berubah kemana? Kalau mau dia menjadi cowok yang nggak berandalan, cowok yang soleh gitu, ya nyarinya ke rumah ibadah. Bukannya dengan ngerubah nih orang menjadi orang yang lebih baik sifatnya. Sifat itu susah dirubah. Oke, balik lagi ya. Balik lagi ke SDM yang tadi. Jadi pentingnya itu adalah tim. Ada 3 hal. Yang pertama itu tim creation dulu. Creation, conversion, fulfillment. 3 hal ini dalam menciptakan SDM yang baik. Jadi dari segi creation sendiri itu kita harus cari dengan interview ya. Coba cara interviewnya udah bener belum? Ya, untuk dapetin kandidat-kandidat yang bagus. Itu penting. Karena kita harus dapetin yang tadi 2, attitude atau skill, ya. Kalau emang bisa dapet dua-duanya bagus. Tapi di sini yang ditekankan adalah attitude-nya dulu. Yang penting orangnya mau belajar, mau maju, mau berjuang bareng-bareng sama kita. Skill bisa di-develop, ya. Tapi perhatiin lagi, kadang-kadang orang attitude-nya bagus, skill-nya kalau nggak bisa dilatih juga sama aja bohong. Jadi cari orang yang attitude-nya bagus, yang dia itu mau untuk maju ke depan dan bisa dilatih. Kalau kita udah dapetin tim yang bagus, kita harus bisa training mereka, ya. Kita ini harus punya standar training, kita bisa training mereka untuk bisa berkembang jauh lebih bagus lagi ke depannya. Karena itu penting untuk diri mereka dan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Ya, jadi training itu penting dari sisi conversion. Dan yang terakhir ada lagi fulfillment. Tim yang udah ada, yang tadi bukan cuma disuruh-suruh doang. Ya, kita harus bisa gimana caranya bisa bikin tim kita tuh happy, ngadain hal yang bisa bikin tim kita happy, tim kita merasa diapresiasi,
Dan ini halnya mengenai fulfillment ya. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan dari tim kita sendiri. Nah pastinya jika tim kita udah punya attitude yang bagus dan skill yang bagus, perusahaan kita juga akan melangkah ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah yang ketiga itu untuk memberikan hak dari anggota tim kita sesuai yang kita janjikan gitu. Kalau kita udah ngejanjiin sesuatu, kadang-kadang kan kita di perusahaan dari awal tuh kita ngejanjiinnya A, B, C, D, E gitu kan. Yang mungkin kedepannya akan kita penuhi. Nah, once kita sudah sampai di titik itu, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Emang haknya dari anggota tim kita tuh kita harus kasih gitu ya. Jangan sampai cuma janji-janji doang, tapi kalau emang perusahaannya udah menuju titik yang jauh lebih baik, kita harus bisa kasih hak yang emang dibutuhin sama karyawan atau anggota tim kita gitu. Nah, yang keempat, kita harus ciptain suasana kerja yang nyaman di lingkungan kerjanya atau di kantor atau di tempat-tempat yang emang mereka harus kerja di sana gitu. Jadi lingkungan kerja ini seperti apa gitu. Kalau di kita di MPM Beauty, kita tuh ciptain suasana kerja yang diusahakan untuk bisa baik gitu, jauh lebih baik. Tapi yang saya selalu terapin sih gimana caranya untuk anggota tim tuh bisa lingkungannya itu positif ya. Karena kita nggak mau banyak omongan negatif-negatif di mana-mana seperti di banyak tempat lainnya gitu. Jadi itu yang hal-hal yang harus kita cut. Kalau lagi si A ribut sama si B, itu nggak enak tuh suasana kerja di sana gitu. Jadi kita sebagai leader ataupun kalian sebagai leader sebisanya untuk nengahin masalah itulah gitu. Jadi jangan sampai berkelanjutan panjang. Karena nggak enak nanti kalau ada kubu A, kubu B, kubu C, suasana kerjanya jadi nggak nyaman. Kita harus bisa nanamin mindset untuk terus menjadi orang yang positif, yang biasanya disebut kalau suasana kerja ya yang ditanamin ke anak-anak di MPM Beauty biasanya tuh suasana kerja yang nyaman itu gimana, yang emang kita sebagai orang nggak boleh yang namanya 3 hal ini, blaming, excuse, sama justify. Itu dilarang lah, nggak boleh. Jadi jangan banyak-banyak bikin alasan, pembenaran, ya, nyalah-nyalain orang, itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus terus jadi orang yang positif. Dengan kita positif di diri sendiri, kita juga bisa nebarin positivity atau hal-hal positif ke banyak orang lainnya. Jadi itu yang ngebuat suasana kerja menjadi jauh lebih nyaman. Selain itu juga, kalau kita sebagai leader mau dihargain, kita harus bisa ngehargain anggota tim kita juga. Dan itu akan berasa banget kok ke anggota tim kita gitu. Yang kelima, untuk memberikan jenjang karir ya, jenjang karir yang jelas. Karena semua orang mau maju di kehidupan, jadi kita harus bisa bantu masukin jenjang karir juga kepada mereka gitu. Gimana supaya mereka bisa lebih bertumbuh lagi dan bisa lebih maju lagi di taraf kehidupan yang selanjutnya. Yang keenam, tentang apresiasi. Jadi setelah disurvei dan di research, ternyata satu hal terpenting kenapa orang mau kerja dan kenapa orang bisa lama di sebuah perusahaan atau di sebuah bisnis, yaitu karena apresiasi. Dan kenapa mereka bisa berhenti juga mungkin karena mereka nggak diapresiasi. Pentingnya apresiasi kepada setiap anggota tim ini jangan sampai dilupakan ya. Segampang bisa ngomong apresiasi tuh segampang bisa ngomong maaf, tolong, terima kasih, atau kalau emang lagi ulang tahun kita bisa kasih hal yang baik ke mereka, bisa surprisein gitu, atau dengan ngasih reward waktu pencapaian tertentu, atau bisa ngomongin ke mereka tentang kelebihan kekurangan mereka yang emang mendukung mereka maju gitu. Jadi kita peduli sama anggota tim kita gitu. Dan hal-hal seperti ini yang penting untuk dipahamin oleh leader dan seluruh anggota tim lainnya ya. Jadi harus bikin sebuah culture yang dimana bisa apresiasi satu sama lain. Yang bisa apresiasi satu sama lain, dan ini penting. Jadi semua orang akan merasa dihargai. Kesimpulannya, kita dengan anggota tim itu hubungannya itu simbiosis mutualisme ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan, bukan yang satu bisa ditindas sama yang lain, nggak begitu konsep pemikirannya. Kalau kita leader dan kita bukan bosi, ya harus begitu caranya. Ya, kita nggak bisa cuma nyuruh-nyuruh A, B, C, D, E, itu nggak bisa. Kita harus bisa mengayomi, bisa berusaha untuk kita berkembang bareng, maju bareng. Kalau kita yakin tim kita itu adalah orang yang tepat untuk kita bimbing dan kita bina. Kalau emang nggak tepat, ya udah cari yang lain, kita ganti. Karena kita cuma yang tadi konsepnya. Kita akan berbuat baik kepada orang yang baik juga. Nggak guna orang jahat kita usahain buat berbuat baik atau jadi baik, nggak bisa. Kalau orang yang emang udah nggak mau gitu ya, intinya nggak mau, susah. Kalau dia udah nggak mau ya kita susah buat ngerubah nggak mau itu. Mendingan cari orang yang mau
baru kita develop bareng-bareng buat maju ke satu titik tertentu gitu. Jadi ringkasannya yang pertama itu tumbuhkan rasa percaya, yang kedua itu ciptain SDM yang baik, yang ketiga memberikan hak seperti yang dijanjikan, yang keempat suasana kerja yang nyaman, yang kelima jenjang karir, yang keenam apresiasi. Itu 6 hal penting untuk membangun sebuah bisnis dan menciptakan karyawan yang lebih loyal lagi. Itu tips-tipsnya, semoga bisa semakin bertumbuh usahanya teman-teman semua di luar sana, bisa menjadi leader yang jauh lebih baik juga, bisa punya tim yang loyal-loyal juga, timnya juga bisa berkembang dan lebih maju lagi di taraf kehidupannya. Sekian aja dari saya. Kalau emang ada pertanyaan seputar hal ini, seputar tim, boleh di DM aja ke Instagram saya @rafaelmichael. Gitu aja, terima kasih semua, see you on the next video, bye-bye. Untuk beautypreneur yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silahkan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @rafaelmichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beautypreneur yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silahkan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.